Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Boksnanta Puluhlawa. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas psikologi pendidikan, yaitu pengaruh bahasa, gender, dan perbedaan siswa dalam kecerdasan gaya belajar. Pengaruh bahasa. Bahasa berasal dalam alam pikiran manusia yang tidak disadari. Maka dari itu, semua pikiran manusia bekerja dengan cara yang sama, apapun perbedaan yang bahasa yang nampak. Semua bahasa diorganisir menurut prinsip yang sama. Bahasa sebagai salah satu alat komunikasi bagi manusia merupakan keharusan mutlak untuk dipelajari dan dipergunakan dalam keseharian. Pada dasarnya, bahasa memiliki fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang, yakni sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk berkomunikasi, sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial dalam lingkungan atau situasi tertentu, dan sebagai alat untuk melakukan kontrol sosial. Ahli bahasa linguis bersepakat dengan fungsi-fungsi bahasa berikut. Yang pertama, fungsi ekspresi dalam bahasa. Fungsi pertama ini, pernyataan ekspresi diri, menyatakan sesuatu yang akan disampaikan oleh penulis atau pembicara sebagai eksistensi diri. Yang kedua, fungsi integrasi dan adaptasi sosial. Fungsi peningkatan integrasi dan penyesuaian adaptasi diri dalam suatu lingkungan merupakan kekhususan dalam bersosialisasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan baru. Yang ketiga, fungsi kontrol sosial. Fungsi kontrol sosial sebagai suatu fungsi bahasa bermaksud mempengaruhi perilaku dan tindakan orang dalam masyarakat, sehingga seseorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami. Gender. Gender merupakan perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan. Apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku, gender itu berasal dari bahasa Latin, yaitu genus, yang berarti jenis atau tipe. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Karena dibentuk oleh sosial dan budaya setempat, maka gender tidak berlaku selamanya, tergantung kepada waktu, tren, dan tempatnya. Kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan pertahanan, dan keamanan nasional (HANKAMNAS), serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Sedangkan keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Perbedaan gender dan seks. Seks merupakan pembagian dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, yang kemudian ditentukan secara biologis. Seks juga berkaitan langsung dengan karakter dasar fisik serta fungsi manusia, mulai dari kadar hormon, kromosom, serta bentuk organ reproduksi. Gender berbeda dengan seks. Gender merupakan persepsi masyarakat yang secara sosial kemudian dibangun dan mengacu kepada peran, perilaku, dan identitas seseorang. Perbedaan siswa dalam kecerdasan gaya belajar. Salah satu goal yang ingin dicapai dalam aktivitas belajar adalah adanya perubahan perilaku. Seorang guru akan berusaha bagaimana tujuan belajar itu tercapai. Di antara usaha seseorang guru adalah dengan menggunakan berbagai strategi dan media belajar. Gardner dalam gagasannya menjelaskan bahwa setiap siswa memiliki kecerdasan yang berbeda-beda yang dikenal dengan kecerdasan majemuk. Kecerdasan yang dimiliki akan membentuk karakteristik dan kebiasaan belajar siswa. Berikut karakteristik siswa berdasarkan teori MI yang diadaptasi dari gagasan gender. Yang pertama, kecerdasan naturalis. Yang kedua, kecerdasan musikal. Yang ketiga, kecerdasan logik matematik. Yang keempat, kecerdasan interpersonal. Yang kelima, kecerdasan kinestik. Yang keenam, kecerdasan linguistik. Dan ketujuh, kecerdasan intrapersonal. Kesimpulan, penjelasan tentang bahasa dan gender di atas memberikan kita kesimpulan bahwa ekspresi bahasa itu bisa mencerminkan kecenderungan penuturnya. Budaya kehidupan masyarakat Inggris yang bersifat patriarki. Dapat dilihat adanya corak bahasa yang diskriminatif terhadap kaum wanita, sedangkan perbedaan siswa dalam kecerdasan gaya belajar merupakan cara seorang dalam menerima dan mengolah informasi yang diterimanya. Gaya belajar setiap individu berbeda dengan yang lainnya. Baik, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih.